Masyiral muslimin, jamaah masjid Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di kesempatan pada malam hari ini guru kita Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad berhalangan hadir. Mudah-mudahan insyaallah beliau di pertemuan yang akan datang bisa berkumpul bersama kita lagi. Amin amin ya rabbal. Beliau nitip salam tidak bisa hadir, mudah-mudahan minta doa biar minggu depan bisa hadir bersama kita lagi. Baiklah, sebelum dimulai pembahasan lain, mari kita baca suratul Fatihah untuk muallif kitab An-Nasihat Diniyah Al-Habib bin Al-Haddad. Semoga kita mendapat keberkahan. Imam Haddad bersyukur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab An-Nasihat Diniyah wal Wasail Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ya, sebagaimana pertemuan yang sebelumnya Habib Ahmad guru kita sudah membahas di halaman berapa? Halaman 15 yang di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badiri wa la tusawwi fa inna taswi wa musir wal insan mu'arridun li afati wa syawagil kasirah. Wabadiri wala tusawwif. Bab ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan tentang bahaya menangguhkan ketaatan. Ya, beliau mengatakan wabadiri wala tusawwif fa inna taswif sir, hendaklah kita senantiasa ya menyegerakan untuk kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-sekali untuk menangguhkannya atau melewatkannya nanti dulu lah kalau lagi mau berbuat taat, ke masa-masa yang lainnya, ke waktu yang lainnya. Karena apa? Kata Alhamdulillah, karena dalam penangguhan amal itu terkandung bahaya yang kadang-kadang kita nggak bisa lagi berbuat taat di kemudian harinya. Ya, wal insan mu'aridun, setiap manusia terbuka baginya peluang untuk masuk berbagai bencana dan pekerjaan yang tiada akhirnya. Di sini dilanjutkan lagi dengan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergunakanlah 5 peluang sebelum datang yang 5. Ini kalimat nasihat ini sering banyak diungkapkan, ya. Syababaka qabla haramika wa sihhata qabla sagamika wal ghinaka qabla faqrika wa faragta qabla syaglika hayataka qabla mautika. Kata Rasulullah SAW mengatakan, pergunakanlah 5 peluang, ya, kesempatan sebelum datang yang 5, ya. Masa tua sebelum datang apa? Masa muda sebelum datangnya masa tua. Kemudian sebelum masa yang lagi sehat sebelum tiba waktu sakit. Kemudian masa ketika lapang, ketika kita keadaan lagi santai, lagi mudah untuk berbuat taat, ya, daripada waktu kita sibuk. Kemudian semasa waktu kita lagi banyak rezeki, kaya, sebelum tiba waktunya miskin. Dan semasa kita hidup, ya, sebelum tiba waktu kita untuk mati, ya. Karena itu ini sedikit nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan dinukil dari hadis Nabi kita Muhammad SAW tentang bahaya menangguhkan ketaatan. Nah, ini penting nih, ya. Saat ini kadang-kadang kita kalau lagi diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita suka lalai. Tapi kalau lagi ada musibah, baru kita pengen berbuat taat kepada Allah. Tapi lagi lapang, lagi santai. Oh, niat pagi nggak ada kerjaan nih, pengen niat bismillah, udah pengen dawamin sholat duha. Akhirnya karena menangguhkan ketaatan, sibuk sama dunia, lupa kita nggak mau sholat duha. Apalagi sekarang yang bahaya, lupanya karena dunianya bukan hanya pekerjaan yang paling ringan yang kadang-kadang membuat kita lupa untuk taat kepada Allah. Apa? Kita semua punya scroll handphone, buka berita, iseng ngeliat, dari tadinya cuma sebentar buka WhatsApp dari orang,
keasikan terus tiba-tiba waktunya berapa lama? Langsung bukan hanya 1 menit 2 menit, tiba-tiba setengah jam, nggak berasa 2 jam. Buka medsos, main game. Coba itu pergunakan kalau kita untuk ngaji, untuk taat kepada Allah. Berapa waktu yang bisa kita manfaatkan? Ya, penelitian orang Indonesia rata-rata orang Indonesia menurut penelitian ini ya menggunakan handphone setiap harinya. Bagaimana kemarin diingatkan waktu majelis Hadurah Basodan sama Habib Hanif itu kurang lebih menurut penelitian ya orang Indonesia menggunakan handphone setiap harinya 6 sampai 7 jam. Rata-rata kebanyakan. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi 6 sampai 7 jam. Kalau digabung tuh dikalkulasi. Itu kira-kira kalau kita buka Al-Qur'an berapa juz tuh yang kita bisa baca tuh? Berapa juz? 2-3 hari hatam nggak bisa? 1 juz setengah jam kalau kita lancar baca kan? Nggak nyampe, apalagi yang udah lancar cepet. Ya kan? Sejam taruh, 1 jam 1 juz, 7 juz, 4 hari hatam itu Quran. Tapi kita hatamnya kapan Qurannya? Ramadan itu pun kalau selesai, awalnya doang semangat. Hari pertama semangat, kedua, ketiga mulai lupa sama gorengan. Berikutnya mulai lupa sama mall dan yang lainnya. Nah inilah, Habib Abdullah bin Awal Haddad jauh hari sudah mengingatkan bahaya menangguhkan ketaatan. Kenapa? Karena sebagaimana hadis Nabi, ya sebelum syababaka qabla haramika wa sihhata qabla sagamika. Sebelum masa ini kita nih masih sehat, sebelum jatuh sakit. Pak, kalau udah kita nih kalau lagi sehat manfaatin benar-benar buat ibadah. Di sini mungkin pernah yang orang-orang tua nih yang umurnya jauh lebih tua dari Al-Fagir, kita pernah merasakan kan waktu sakit. Al-Fagir juga mungkin tahu kan jamaah sekalian beberapa bulan yang lalu sampai nggak bisa hadir taklim. Bahkan beberapa kali hadirnya cuma pakai bangku. Itu rasanya kita pengen sholat berjamaah, biasanya bisa sholat berjamaah, tiba-tiba nggak bisa sholat berjamaah. Pengen biasanya hadir taklim, tapi nggak bisa hadir taklim. Kenapa? Karena kesehatan. Nah makanya Nabi sudah ingatkan, manfaatin masa sebelum kita sakit. Pasti suatu saat kita akan dapat kena penyakit, apalagi kalau udah tua. Makin umur makin bertambah asam urat, kolesterol, ya kan, darah tinggi, gula dan yang lainnya. Pusing ngurusin penyakit, sholatnya udah nggak bisa sempurna lagi, kadang-kadang mesti pakai bangku, kadang-kadang sampai nggak kuat kena air. Nah makanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dilanjutkan lagi dalam kitab Nasu'eh ya dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badir bil a'mal salihah qabla an tusghir wasilul ladzi bainakum wa baina rabbukum bikasrati zikrikum. Bergegaslah untuk kita mengerjakan amal-amal soleh kata Nabi kita Muhammad SAW sebelum kamu sibuk, dan lakukanlah hubungan antara kamu dengan Allah dan memperbanyak zikir kepadanya. Manfaatin nih kata Nabi Muhammad SAW, badir bil a'mal ya, segera lakukanlah, bergegaslah untuk mengerjakan amal-amal kebaikan sebelum kita sibuk, sebelum kita lupa nih tentang nggak bisa taat lagi kepada Allah. Kemudian dikatakan lagi sabdanya, nikmatani maghbun fihima kasirun minan nas sihah wal faragh. 2 kenikmatan yang manusia sering terpedaya di dalamnya, yaitu masa sehat dan masa lapang. Ya, dan kadang-kadang kita ingatnya apa? Ingat taat kepada Allah. Kalau lagi sholat ingat. Terus kalau lagi taklim nih ingat kan? Ingat gak? Oh kalau begini Beb, insya Allah Beb, nanti pulang ini Anda mau memperbanyak sholat duha, banyakin baca Quran daripada main handphone. Ingat gak? Tapi nanti begitu keluar dari masjid ini, kena handphone bunyi langsung pelit. Lupa lagi gak? Lupa lagi. Sampai di rumah besok, lupa lagi nggak taat. Ya kan? Ya, nih kemarin kata Nabi, 2 kenikmatan yang manusia sering terpedaya, masa sehat dan masa lapang ketika kita mampu. Karena itu yuk manfaatkan nih kesempatan nasihat yang sangat mahal dari Habib Abdullah bin Awal Haddad yang dinukil daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW ya, manfaatkan, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu.
bahaya menangguhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari perbuatan tadi kita numpuk-numpuk nih, kita lalai, nggak mau taat, nggak mau sholat, nggak mau ngaji Quran, nggak mau melaksanakan sunnah Nabi, jarang berbuat amal soleh. Lama-lama iman kita terkikis gak? Terkikis gak? Terkikis gak? Terkikis. Seperti ya yang terjadi saat ini lagi rame kan, diperbincangkan di media kita kan, mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai pondok pesantren, ya kan, yang lagi rame tuh. Semua statusnya boykot, trans 7. Atau kemarinan yang pesantren rubuh. Ya, atau yang lainnya lagi, kita bisa lihat di sini nasihat Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu sangat penting agar kita jangan lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tambah akhir zaman, manusia ini makin bahaya untuk kita nggak taat kepada Allahnya. Makin berat. Makanya Imam Haddad mengatakan dalam kitab Nasihat sudah mengatakan ya, wabadiri wala tusawwif, bahaya menangguhkan ketaatan. Kalau kita nggak taat nih dampaknya seperti saat ini nih. Iman nih makin berat. Untuk kita beriman kepada Allah dan Rasulnya makin berat. Ya. Kenapa? Sebelum Al-Faqir membahas masalah yang lagi rame ini mengenai masalah boikot pesantren atau yang lainnya, semua ini lagi rame diperbincangkan. Kalau jamaah sekalian lihat media sosial nih, komentar-komentar manusia zaman sekarang, na'udzubillah min zalik. Seolah-olah udah nggak percaya lagi sama Allah, seolah-olah udah nggak percaya lagi sama Islam. Semua itu dimulai dari apa? Sudah banyak. Dari mulai dengan gampang mencaci maki ulama, mencaci maki habaib, mencaci maki tempat-tempat Islam, simbol-simbol Islam, pesantren, majelis. Semua itu mencaci maki seolah-olah ajaran Islam salah. Kan lagi rame nih masalah yang habis dari pondok pesantren yang di mana tuh? Sidoarjo yang rubuh. Boikot anaknya jangan masukin pondok pesantren, rubuh. Ini belum lama Allah jawab tuh kemarin tuh. Hari ini apa kemarin tuh? Di Jambi atau di mana itu? Gedung anggota dewan rubuh. Pagar ke depannya. Banyak kejadian di tempat-tempat lain nggak suruh boikot itu. Ada kejadian di pondok pesantren, ustadz atau di majelis, di madrasah, gurunya cabul. Boikot, ustadz cabul, pondok pesantren ngajarin keburukan. Seolah-olah semua pondok pesantren jelek. Seolah-olah tempat Islam semua jelek. Sehingga muncul sifat keraguan dalam kita. Makanya Imam Haddad sudah mengatakan dalam kitab Nasihat Diniyah yang lainnya, ya, tentang keraguan di dalam beragama ini hati-hati ya. Annahu yajibu 'alal insan ayyuzaki qalbahu, sesuatu yang wajib diperhatikan oleh manusia sejak awal ialah ya yutahhir minal syak fillah wa rasuli wad daril akhirah. Sesuatu yang wajib diperhatikan kata Imam Haddad adalah pada manusia ialah mensucikan hati dari perasaan syak dan ragu terhadap Allah. Kita nggak boleh ragu dengan syariat Islam. Hati-hati. Ini fenomena ini sudah ada kiai yang mengatakan ya, ada Habib yang sudah mengingatkan, Habib Abu Bakar Masyhur sudah mengingatkan. Pertama, Islam dilecehkan dengan adanya aliran-aliran sesat. Setelah adanya aliran-aliran sesat, muncul caci maki habaib ulama. Muncul lagi caci maki kiai. Muncul lagi dijelek-jelekan pesantren, madrasah, majelis taklim. Nanti udah selesai ini, orang udah nggak ada hormat lagi sama habaib, sama kiai, sama ustadz, sama pondok pesantren. Ujungnya apa? Udah jangan percaya sama Islam. Kelar udah selesai. Ini sudah banyak loh. Makanya kalau lihat media sosial, coba hari ini lagi rame ini masalah-masalah pondok pesantren ya dan yang lainnya, coba biasakan lihat komentar orang. Bagaimana kita lihat ini dakwah penting nih, majelis taklim, madrasah, pesantren, ini penting sekali saat ini, udah wajib. Makanya nih jamaah sekalian yang punya anak, bukannya Al-Faqir promosi punya madrasah, tidak. Hukumnya jatuhnya sudah wajib mensekolahkan anaknya di pondok pesantren, di madrasah, dan wajib hadirin majelis-majelis taklim. Kuatkan ilmu dunianya, kuat ilmu agamanya juga harus kuat, jangan sampai lemah. Dampaknya
Selain Islam, ujung-ujungnya setelah Islamnya hancur, rumah tangganya apa? Ketaatan terhadap orang tua, birrul walidain akan hilang semuanya. Lihat aja komentarnya, luar biasa. Seolah-olah Islam jelek, Islam hancur, pondok pesantren jelek. Kemarin kita lupa beberapa tahun yang lalu kejadian di sekolah mahal yang masuknya, kalau pesantren Buduran yang kemarin ambruk itu, SPP-nya cuma bayarannya 80.000 tuh santri. Untuk uang makannya 300.000. Cari pondok pesantren yang sebulan nggak nyampe 400.000, ada nggak? Difitnah, kiainya hidup mewah, naik mobil Mercy. Mercy-nya Mercy tua yang ambruk. Ya kan, itu pun boleh dikasih sama muridnya mungkin yang sukses tuh pondok pesantren tua yang banyak ulama-ulama habaib yang di situ. Bahkan almarhum Abuya Habib Hasan Baharun ngajar di pondok pesantren tersebut dulunya. Pimpinan daluah. Seolah-olah buruk, SPP-nya kalau lihat dari bayarannya nggak bakal sanggup. Tapi ada sekolah mahal yang belum lama kejadian. Ingat beberapa tahun lalu kasus yang dekat Pondok Indah itu sekolah apa? JIS. Ingat? Apa pelakuan apa? Cabul sodomi. Bukan satu orang yang kena korban. Itu masuk sekolahnya, SPP-nya udah bukan lagi hitungan ratusan ribu. Bukan lagi juta, puluhan juta masuk bayarannya. Bahkan sampai ratusan juta. Nggak ada itu boikot sekolah mahal, sekolah internasional jelek, nggak ada. Tapi kenapa kalau Islam langsung serangannya? Inilah hati-hati. Makanya Imam Haddad sudah mengatakan bahaya menangguhkan ketaatan dan hati-hati terhadap jangan ragu dalam beragama. Harus kuat iman kita dan takwa kita. Makanya dicas selain sholat 5 waktu, tilawatil Quran, ngaji kita, hadir majelis taklim, ajak anak-anak kita untuk dekat kepada Allah. Ini penting. Ya. Sebab ini nauzubillah, tambah akhir zaman, tambah banyak orang-orang yang membuat kita ragu dalam beragama. Karena itu Nabi juga sudah pernah ingatkan, di akhir zaman ini nanti ini umat Islam kita akan digiring, ya, sibron itu sedikit demi sedikit, sahasta demi sahasta untuk pindah kepada agama Islam. Hati-hati, ma'asyiral muslimin, ya, kita harus kuatkan iman dan takwa kita. Caranya tadi gampang sudah. Jangan pernah lalai sholat 5 waktu dan didik anak-anak kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya biasakan kalau hadir majelis taklim, Al-Faqih suka selalu ingatkan kepada kalau lagi ngisi-ngisi majelis, ya, biasain kalau lagi ada kegiatan majelis taklim, ada maulidan, ada acara 3 hari, 7 hari, tahlilan, yuk biasain ajak anak-anak kita untuk ikut hadir. Mungkin anaknya sekolah di sekolah umum sudah lupa, sibuk, sorenya kalau ada kegiatan ikut ajak supaya dia tahu tradisi amalan-amalan orang-orang tua kita, salafunas soleh kita, ulama-ulama kita dulu, supaya ingat, jangan sampai lupa. Sebab ini tambah berat, tambah akhir zaman tambah berat. Islam kita memegang prinsip Islam ini seperti memegang bara api. Ya, Nabi sudah ingatkan, ya, tentang apa? Bahaya kita untuk ragu dalam beragama. Dikatakan la tatab'anna sanana man kana qablakum sibron wa zira'an bi zira'in hatta law dahalu jubran dub. Sungguh kalian, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Sahih Bukhari, sungguh kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai, kata Nabi ini, Nabi sudah ingatkan, sampai jika mereka masuk ke dalam lubang biawak gurun, tentu kalian pasti akan mengikutinya. Kira-kira saat ini sudah banyak orang yang ikut-ikut pola-pola budaya-budaya barat atau budaya-budaya luar di luar Islam. Banyak gak? Banyak. Dan seolah-olah kita, bahkan Nabi sudah ingatkan, ya, dalam hadisnya yang lain, ya, bada'a Islam ghariban wa sayaudu kama bada'an ghariban, ya, pada awalnya Islam itu asing dan Islam akan kembali asing sebagaimana awalnya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang asing itu. Seolah-olah nih saat ini nih anak yang masukin anaknya ke pesantren
hadir ke majelis taklim dianggap jadul, dianggap norak. Bahkan yang lagi rame kan ini masalah boikot pesantren, apa kan dia bikin seolah-olah kan sampai pesantren itu jelek. Narasinya sudah lihat belum videonya? Ini sebagian jamaah sudah lihat belum? Sudah nonton belum? Itu kalau nonton luar biasa bahasa penghinaannya itu. Ya kan? Seolah-olah kiai ulama nyari untung. Seolah-olah kiai ulama nggak boleh punya harta. Nah ini pemahaman makna zuhud, mudah-mudahan nanti di masalah zuhud nih Imam Haddad juga sudah mengatakan dan yang lainnya. Zuhud itu bukan berarti orang nggak punya apa-apa. Zuhud menurut para alim ulama ini bukan berarti kita kalau sifatnya zuhud nggak cinta dunia, nggak punya apa-apa. Kan sudah diingetin sama guru kita Habib Ahmad, Habib Alwi waktu itu. Zuhud itu bukan berarti nggak punya, orang punya mobil berarti nggak zuhud, orang punya handphone berarti nggak zuhud. Nggak begitu. Zuhud itu kita yang nggak terlalu menyembah dunia, jadikan harta yang kita punya untuk jalan kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu orang yang zuhud seperti itu. Justru orang bisa kaya raya, bisa punya harta yang banyak, manfaatkan hartanya untuk dia dekat kepada Allah. Caranya apa? Dia bisa sedekahkan, kayak Habib Ahmad sudah ingatkan, sedekahkan hartanya. Ada rezeki, duitnya banyak, dia manfaatin, dia sibuk cari duit buat di dunia, hartanya dimanfaatin, makmurin masjid. Oh ada kegiatan majelis taklim, ada kegiatan ini butuh operasional. Saya mungkin belum sanggup lagi masih kerja, jadwalnya belum bisa ini, saya yang hidupkan. Itu orang zuhud begitu, bukan berarti nggak punya harta, hartanya justru dimanfaatkan buat dekat di jalan Allah. Kan narasi trans 7 itu kan seolah-olah kiai nggak boleh, ulama nggak boleh punya mobil, duitnya dari mana? Memang kiai nggak kerja. Nabi Muhammad sudah ajarkan, Nabi Muhammad dulunya berdagang nggak? Kerja nggak? Dihantam lagi tradisi apa? Salaman, duduk membungkuk, dianggap budaya feodal, dianggap budaya penjajahan. Padahal itu bentuk tasyrifan wa takriman, bentuk menghormati adat budaya Nusantara kita. Kalau orang yang lebih muda terhadap yang lebih tua ada hormat, hormatnya bisa membungkuk, bisa dengan salaman. Beda budaya dengan di luar, beda lagi. Ada yang cukup salaman biasa, bentuk penghormatan. Setiap daerah, setiap wilayah punya bentuk penghormatan masing-masing. Begitu juga kita, termasuk waktu kita salaman terhadap kiai, ulama, habib, itu bentuk tasyrifan wa takriman, menghormati bukan hanya sosok kiai ulamanya, tapi sosok keilmuan yang diajarkan kita dari tidak tahu menjadi tahu berkat ulama tadi mengajarkan ilmu, berkat guru-guru kita. Bahkan Abuya bin Alwi al-Maliki, salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu salah satunya adalah khidmah. Khidmah itu taat dulu, patuh untuk apa? Dekat kepada gurunya, benar-benar taat dan patuh. Karena berapa banyak sekarang kalau pendidikan kita nggak taat dan patuh terhadap guru, pasti acuh tak acuh. Contoh, dengan gampang, kita kalau lagi datang ke acara atau tablik atau maulid, begitu ada yang ceramah, terutama nih ini tantangan buat ustadz, buat habib, buat orang-orang tua biasanya, atau buat anak muda juga. Oh yang ceramah masih muda, tuaan gua lebih pinter. Ada nggak begitu kadang-kadang hati kita? Begitu kita sudah merasa seperti itu ilmu yang disampaikan tadi itu orang, padahal ulama tadi, kiai tadi, habib tadi nyampaikannya benar. Tapi karena orang dari awal sudah meremehkan, nggak ada taat, nggak ada patuh, sampai nggak ilmunya? Nggak bakal sampai, sudah merendahkan dari awal. Nih habib, nih kiai, nih ustadz, bukan pilihan saya nih, bukan pilihan gue nih. Udah males, langsung sibuk main handphone atau sibuk ngobrol dan yang lainnya nggak didengerin. Banyak yang begitu. Ini banyak nih kadang-kadang kita temukan. Apalagi termasuk juga perasaan itu muncul kadang-kadang di kalangan ulama juga. Lagi datang, kita kalau lagi hadir maulid atau majelis yang besar, kumpul nih semua alim ulama.
Tiba-tiba panitianya nyuruh salah satu si fulan untuk yang memberikan narasumber, mungkin usianya lebih muda. Kadang-kadang kita langsung meremehkan, padahal yang disampaikan orang tadi niatnya baik, ilmunya sampai, tapi karena hati kita dari awal sudah merendahkan, sudah nggak ada khidmat dan taat patuh, nggak ada ihtiraman, tasyrifan wa takriman, menghormatinya sudah nggak ada, ilmunya nggak bakal sampai itu. Ilmu langsung seolah-olah lewat. Tapi kalau kita pasang niat hadir mau masuk pesantren, masuk majelis, pengen niat emang cari ilmu, siapapun yang menyampaikan kalimatnya yang baik, saya ikuti. Itu dihikmat, didengerin, bahkan dijalankan. Nah inilah, makanya hati-hati. Zaman sekarang nih zaman yang luar biasa tantangan kita beragama. Ya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam kitab Nasuh nih Imam Haddad sudah mengingatkan, An-nas niyamu faiza matun tahu. Kebanyakan manusia ini dalam keadaan lalai, ia baru sadar ketika dia sudah mati. Kebanyakan kita ini baru sadar ketika sudah mau mati atau ketika sudah mati baru sadar. Yuk mari manfaatin nih umur kita yang enggak lama, yuk manfaatin untuk dekat kepada Allah dan didik anak-anak kita. Ini hati-hati. Tambah ke depan tambah berat beragama. Luar biasa tantangannya. Ya, luar biasa, Islam diserangnya luar biasa, ya, dengan narasi-narasi yang ujung-ujungnya nanti apa? Membikin ragu. Tadi Imam Haddad sudah mengatakan ya, annahu yujibul insan, ya, wajib setiap kita untuk nih jangan sampai ragu dalam beragama, kuatkan agama kita. Karena tren saat ini tadi masalah-masalah tadi itu dibuat cerita buruk tentang Islam. Pondok pesantren jelek, kiai jelek, ulama jelek, habib jelek. Belum lagi syariat Islamnya dijelekin. Apa syariat Islam? Saya selalu sampaikan nih kalau di mimbar Jum'ah juga. Kemarin nih kita Idul Adha. Contoh yang paling gampang, waktu Idul Adha. Idul Adha, pasti rata-rata berita yang ditampilkan, kebanyakan yang bagusnya apa yang jeleknya? Banyak yang jeleknya enggak? Yang bagusnya nggak begitu banyak, ada tapi sedikit. Contohnya apa? Mau hewan pelaksanaan Idul Adha, jalanan bau, orang pada buka kandang, rumah tetangga protes, rumahnya bau, terganggu. Satu. Yang kedua, pembagian daging kurban ricuh, pemotongannya salah, hewannya kabur. Itu yang dicari semua yang jelek mulu. Pembagian daging kurbannya ricuh, berebutan, dagingnya dijual. Ya ada mungkin praktek-praktek penyalahgunaan ada, tapi kok yang ditonjolkan begitu? Padahal dalam syariat ibadah kurban selain tagarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, hikmahnya banyak gak? Manfaatnya kalau kita mau ambil positifnya, berapa banyak orang yang ketika lagi hari raya Idul Kurban yang tadinya punya tanah nggak laku, rumahnya kosong, tanahnya kosong, dikontrakin sama tukang hewan, ada rezeki, tadinya nggak bisa makan, rumah tangganya anaknya nyari buat makan, anak istri bingung, alhamdulillah karena lahannya disewain sama tukang kambing, tukang sapi, bisa ngasih makan anak istri dan keluarganya. Yang tadinya nggak ada pekerjaan lagi nganggur, lumayan seminggu 2 minggu jaga kandang, dapat kerjaan nyari rumput. Hari raya kurbannya tukang kulit, ada yang berkah mungkin, yang motong, alhamdulillah dapat rezeki. Yang tadinya nggak bisa makan daging, alhamdulillah berkat distribusi hewan kurban di masjid, musola, majelis, alhamdulillah. Jadi apa? Jadi ada makan daging. Mungkin udah biasa makan daging, oh cuman dihambur-hamburin cuman buat nyate. Yang tadinya nggak ngumpul sama keluarga karena bikin nyate bareng, ada Idul Adha, ngumpul jadi silaturahmi. Ada manfaatnya nggak? Nah ini penting, makanya manfaatkanlah jari-jari kita saat ini untuk berjihad di jalan Allah. Jihadnya dengan medsos. Biasakan kalau ada berita yang ada kegiatan Islam yang baik, yuk dakwahkan yang baik. Ini jangan kita ikut menarasikan, memposting berita-berita yang buruk juga. Postinglah berita-berita yang baik juga. Ini bentuk kita untuk dakwah di zaman sekarang ini. Di saat ini citra Islam lagi dijelek-jelekin, manfaatin, jangan cuma ngelihat video game, jangan cuma ngelihat joget-joget di medsos,
manfaatin jari kita untuk dakwahkan kalimat yang baik di media sosial. Bisa nggak? Bisa kalau kita mulai dari sekarang. Kalau semua umat Islam kompak, dakwahnya kompak, mereka akan tenggelam, itu nggak viral lagi. Kebatilan nggak akan viral, kalah sama kebaikan. Ini kan saat ini nggak berimbang. Orang-orang yang baik diem, yang batil bersuara keras lantang menjelek-jelekan. Kita diam, nggak ada yang mau komentar. Jangan, manfaatkan komentar yang baik, memposting yang baik. Itu bentuk dakwah kita. Karena kan zaman udah keterbukaan. Mereka dengan gampang berani melawan hukum-hukum Allah. Kita juga harus berani untuk membela ayat-ayat Allah, membela hukum-hukum Allah. Nah ini yang Imam Haddad ingatkan tentang bahaya menangguhkan menangguhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Imam Haddad ini luar biasa, sudah ngingetin. Jangan sampai kita nggak taat. Kalau kita udah nggak taat, runtuh iman kita semuanya. Nah, biasakan juga, manfaatkan bentuk ketaatan di rumah juga harus kuat. Ini kan bapak-bapak banyak nih sudah berumah tangga rata-rata semua. Mulai dari rumah tangga kita dulu, ku anfusakum wa ahlikum naron. Didik anak-anak kita agar jauh dari api neraka untuk taat kepada Allah. Jangan, makanya tadi saya sudah bilang, jangan kitanya hadir taklim di rumah, anak kita nggak ikut ngaji. Ya, ini pendidikan di dalam rumah tangganya ini harus kuat. Sebab ini serangan keraguan Islam, dampaknya nanti akan lebih berat. Kalau sudah Islam yang dihancurkan, bapak-bapak di sini, nanti anak-anaknya nggak akan patuh lagi. Anaknya nggak akan nurut lagi. Kalau kita kan zaman dulu kita lihat, preman zaman dulu, dia salah, dia berbuat maksiat, dia mabok, dia berbuat jahat. Tapi preman zaman dulu, kalau ketemu masjid, ketemu ulama, ketemu ustadz, gurunya, masih hormat gak? Bahkan dia ngomong, bahasa Betawi ini, gue tahu gue bejat, gue salah, gue mabok, tapi gue nggak mau berbuat melawan Islam. Tapi saat ini orang dengan gampangnya, bahkan yang anehnya nih, yang komentar tentang Islam, orang-orang yang nggak pernah ngaji, yang mengkritik budaya pesantren, yang mengkritik Islam, yang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah tahu budaya pesantren. Bapak, kalau kita tahu, kalau masuk, yang pernah mondok di sini tahu gak? Ada yang pernah mondok gak di sini? Siapa yang pernah mondok? Kalau budaya mondok tuh pasti tahu, ya. Apalagi di Jawa memang. Al-Fakir pernah ke pondok pesantren, masuk ke Dalwa, waktu itu pernah ke Habib Zain Bahran, terus ada pondok pesantren di mana? Habib Husin bin Hadi Al-Hamid Brani. Waktu itu diajak sama cucunya untuk ngontrol pesantrennya, muridnya ada 2000 lebih santrinya. Terus panjang jalan, mulai jalan dari masjid sampai ke belakang sekolah, terus santri lagi pada jalan tuh, kita cuma lewat doang, itu memang langsung patuh, ada ulama kiainya tuh, habibnya, gurunya datang, semua nunduk nih. Itu bentuk penghormatan dia. Bukannya feodal, bukan dianggap penjajahan, bukan. Itu bentuk tasyrifan wa takriman, menghormati. Tapi anehnya kita enggak. Itu dianggap budaya penjajahan. Kita nih kan lagi rame, bagus, ada beberapa, alhamdulillah banyak dai-dai muda saat ini yang di media sosial sudah mengungkapkan keresahannya dan dalil-dalilnya, ada memposting foto-foto yang bagus. Contoh, kita kalau lagi di naik pesawat itu, pramugari kalau ngelayanin kita tuh nggak main langsung ngelempar ngasih makanan. Ada nggak pramugari yang datang ngasih makanan cuma langsung ngelempar? Kalau gini nih, kita lagi duduk di kursi pesawat. Kalau di kursi kata-kata tuh datang sampai nunduk. Itu kan budaya membungkuk, budaya apa sih? Budaya adat timur kita, budaya menghormati, sopan santun. Nggak dibilang tuh pramugari feodal, nggak dibilang. Ini yang pada pacaran, anak-anak muda pacaran, na'udzubillah, masih hadiah buat pacarnya dianggap bentuk kasih sayang. Bapak-bapak ngasih hadiah buat istrinya bentuk kasih sayang. Tapi giliran murid ngasih cenderamata buat gurunya karena bentuk dia dapat
manfaat ilmu, dia dari nggak tahu menjadi tahu, jadi orang yang sukses. Dia bentuk ngasih tasrifan, menghormati gurunya, dia beri hadiah, dianggap apa? Penyuapan atau segala macam. Wah, ulamanya minta harta, minta hadiah. Nah inilah mindset pola pikir ini yang harus kita lawan. Nah caranya apa? Manfaatkan jihad kita di Palestina langsung jihadnya fisik. Di sini jihadnya nih melawan kezaliman seperti ini. Manfaatkan media sosial kita untuk jihad di jalan Allah. Katakan kalimat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya, jangan sampai ke depan Islam seperti Nabi tadi sudah ingatkan akan kembali asing di kemudian hari. Ya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikuti suatu kaum, kita akan termasuk golongan mereka. Ya, karena itu mudah-mudahan ini nasihat yang sedikit ini ada manfaatnya dari Imam Haddad ini ya buat kita agar kita lebih taat lagi kepada Allah dan Rasulnya. Manfaatkan waktu kita sebelum kita sakit, sebelum kita makin sibuk untuk kita dekat kepada Allah. Kurangin hal-hal yang nggak berguna. Ya, coba mulai dari sana, coba review kalau nggak percaya tuh dari pagi sampai malam kita main handphone berapa lama. Coba mulai kikis, banyakin handphone ini kan bisa buat ngaji, bisa nggak ngaji di handphone? Nah buka handphonenya, jangan buka medsos, banyakin ngaji atau buka yang baik. Ya. Manfaatin yuk, paling tidak sehari satu ain, minimal satu ain, atau kalau bisa satu juz, kalau bisa lebih bagus. Sholat 5 waktunya jangan sampai kendur. Sunnahnya juga jangan ditinggalkan. Ya, insya Allah seperti yang Allah sampaikan janjinya dalam firman Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau kita benar-benar iman kita kuat, taat kepada Allah, Allah akan kasih rezeki jalan yang nggak pernah kita duga. Ya, nggak akan pernah kita duga ketaatan itu. Ya, rezeki itu pasti akan Allah kasih bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan harus kuat. Al-yaqin. Ya, Allah sudah ingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Jangan pernah ragu dalam beragama. Walaupun saat ini serangan terhadap dunia Islam begitu kuat, kita harus makin kuat lagi. Jadi kan nih manfaat ini nih, momentum begini, ayo anak-anak kita rajin masukin ke madrasah, pesantren, hadirin majelis-majelis supaya kuat beragama kita. Supaya anak-anak kita jadi anak-anak yang tumbuh iman dan takwa, dan buah hasilnya nanti ke kita juga, Pak. Kalau kita didik anak-anak kita kuat beragama, buahnya ke kita, hasilnya ke kita. Kenapa? Anak itu kalau sudah taat sama gurunya, pasti dia taat juga sama orang tuanya. Dia akan berbakti sama orang tuanya. Kalau kita nggak didik taat kepada Allah, mau kita sudah tua seperti budaya di luar. Kali sering ingatkan kalau di majelis hadroh itu, mau kita seperti budaya di luar. Ya. Abdul Rahman umurnya udah berapa nih Abdul Rahman? 66. Mau nanti anaknya kalau udah antum makin tua lagi, naruh kita di pondok, kita udah nggak mampu, orang tua udah nggak mampu nih, nggak bisa jalan, susah, makan minta disuapin, mandinya udah susah. Mau kita anak kita nanti nggak mau ngurusin kita, mau nggak? Mau nggak nanti kita seperti budaya di luar, di Barat, di Jepang itu rame apa? Anak kalau sudah orang tuanya sudah tua renta diapain? Taruh di panti jompo. Mau kita seperti itu? Kan sudah ada kan kejadian di Jawa Timur gitu kalau nggak salah ya. Yang orang tua ini taruh di panti jompo. Bahkan sampai bikin pernyataan anaknya ikhlas. Taruh orang tuanya di pondok di jompo. Akhirnya karena viral orang protes dibalikin lagi. Kira-kira mau kita kayak begitu? Kalau nggak mau, didik anak-anak kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya supaya dia tahu makna birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita didik seperti itu. Pendidikan dalam Islam minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai kita mau meninggal itu tetap wajib seorang orang tua mendidik anaknya. Tentunya beda pendidikan dari kecil sudah dewasa dan ketika sudah menikah, bukan berarti dilepas. Anak sudah menikah dilepas, enggak. Tetap dididik, cuman didiknya bukan mencampuri rumah tangga, tapi tetap dinasehatkan, wajib orang tua. Bukan berarti dilepas. Supaya ikatan itu, emosional itu kuat orang tua kepada anak, supaya anak begitu orang tua kita sudah tua renta, kita mampu untuk mengurus
orang-orang tua kita. Al-Fagir pernah ingat kan, walidati Umi Al-Fagir itu waktu ngeliat berita maraknya panti jompo, dia nangis, dia langsung bilang ke anak-anaknya, mau nanti kalau udah besar Umi digituin kalau panti jompo. Kita jawab sebenarnya nggak ada yang mau, itu kan perasaan orang tua. Nah kalau kita nggak mau seperti itu, nanti yuk didik anak-anak kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ada manfaat yang sedikit ini dari Imam Haddad ini, ya, bahaya menambahkan supaya kita makin taat kepada Allah, ya, bukan hanya diri kita tapi buat keluarga kita, anak dan istri kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah jaga iman dan takwa kita agar kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin taat, dan keluarga kita dijauhkan dari bahaya api neraka, dan Islam dapat terus dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. Auzubillahi.